Minuman keras haram, alasannya apa? Memabukkan. Sekarang tuh minuman keras karena disimpan lama, berubah jadi cuka. Di pertemuan lalu terakhir kita bahas hadis tayamum ya. Nah ini masih di hadis pertama, ini masih bicara soal ibadah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, Sayyidina Ali berkata, in kasarot ihda zandayya, in kasarot telah patah, in kasarot telah patah, ihda zandayya, salah satu lengan bawahku. Jadi lengan bawah, salah satu lengan bawah ini ya, ini ini salah satu lengan bawahku telah patah, kata Sayyidina Ali. Fasa'altu, lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amaroni, lalu dia suruh aku an amsaha, agar aku mengusap ala jabairi, di atas perban. Dulu mah nggak ada perban, apa sih? Ya penutup lah. Ya saya artiin perban, ya emang ya sekarang bahasanya sekarang perban. Jadi rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jadi ini hadis bicara ibadahnya, bersucinya orang yang pakai perban. Dulu Sayyidina Ali pernah patah tangan, patah lengan bawah, salah satunya. Ma bainal kaf wal mirfaq, antara telapak sama sikut. Ya ini berarti ya. Ya itu tadi benar. Itu ada keterangannya. Jadi Sayyidina Ali pernah patah salah satu lengan bawahnya. Terus ceritanya beliau pakai, ya guna apa sih, meluruskan kembali gitu ya. Dia pakai penutup itulah dari kayu. Jadi jabair itu aksabun, yujbaru bihal azmul maksud. Jadi bahasa jabair yang saya artiin perban. Kalau dulu itu jabair kayu diikat di lengan, di tangan. Gunanya nanti meluruskan kembali, menyatukan kembali tulang-tulang yang pecah, tulang-tulang yang patah. Kayu kalau dulu mah, ya kayu terus mungkin diikat gitu. Nah Rasulullah Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, ya tentu ini hadis enggak secara dijelasin. Bertanya soal apa? Dia bertanya perihal berwuduknya. Ya, bagaimana wuduknya, ingin sholat. Nah, Rasulullah perintah Sayyidina Ali agar mengusap mengusap perbannya, mengusap kayu penutupnya, penutup lengannya yang patah. Jadi fikih hadisnya begini, Pak. Kandungan fikih dalam hadis ini, wajibnya mengusap perban.
Wajibnya mengusap perban bagi orang yang berwudu pada salah satu anggota wudunya ada perban. Man bi'udwin min a'dha'ihi jarbun aw kasrun. Jadi orang yang pada anggota badannya ada luka, ada patah. Wa'ul siku alaihi jabiro. Terus di situ ditempelin perban. Khofa min tarkihat talaf. Kalau nggak ditaruh perban, dibungkus. Kalau nggak begitu, dia khawatir nggak sembuh-sembuh sakitnya atau patah tulangnya nggak baik-baik. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, dia wajib dia wajib mengusap perban, terus tayamum. Ya, gini dah. Ceritanya di lengan mana? Tangan kanan ya. Di tangan kanan ada perban. Di tangan kanan ada perban. Kan yang terhalang kena air kanan doang ya. Ada perbannya nih. Nah, maka yang sehat wudu. Gitu Pak. Mana yang sehat? Wajah, tangan kiri, rambut kepala, dua kaki, itu kan sehat. Nah, itu wudu seperti biasa. Gimana wudunya? Ya tangan kiri dah. Kan ini lagi diperban ceritanya ya. Wajah diwuduin tuh wajah. Nah, sampai giliran tangan kanan, kan nggak boleh kena air. Nah, ini diusap, wajib diusap. Basahin tangan, usap doang. Basahin, bukan diusap, nggak dibasahin. Basahin tangannya, usap perban. Sekali loh. Terus tangan kiri kan sehat. Tangan kiri sehat. Nah, tangan kiri diwuduin. Diwudukan kena air. Dan seterusnya rambut, dua kaki sampai selesai. Ya, selesai. Setelah selesai begitu, wajib lakukan tayamum. Tayamum juga. Nah, kan tadi udah musab. Musab itu mah syarat doang. Syarat saja. Belum menggantikan. Nanti tangan kanan yang enggak kena air digantikannya dengan apa? Tayamum. Tadi itu syarat saja, musab perbannya. Belum menggantikan basuhan air tangan kanan, belum menggantikan. Nah, itu digantikan nanti oleh tayamum. Jadi setelah selesai tadi, nah, dia wajib lakukan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Tayamum. Gimana tayamum? Mengusap wajah dan dua tangan dengan debu. Dua tangan yang diperban, iya usap pakai debu. Nah, setelah melakukan tayamum dengan begitu, nah selesai itu sholat. Itu zuhur, nanti asar begitu lagi. Ya kan tayamum itu kan, ya buat sekali sholat. Ntar asar begitu lagi, maghrib dan seterusnya. Dikodok nggak nanti sholatnya? Walayati ala roji in wadu'aha ala tuhri wakanat bi'adoi tayamum. Ya beginilah fikih ya, terperinci. Sholatnya tidak dikodok kalau, ada kalaunya, kalau perban adanya di anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? Ada berapa? Dua, wajah dan dua tangan. Kalau perban adanya di anggota tayamum dan kalau make perban dalam keadaan suci dari hadas, maka nanti sholatnya tidak dipotong. Ingat ini, bukan pengen ngalamin celaka, bukan. Jadi ingetin. Jadi
Ya, kebetulan Sayyidina Ali tangannya. Ini tangan anggota tayamum kan? Ya, tangan anggota tayamum diperban. Terus ketika pakai perban, ketika masang perban dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, dan itu selesai. Maka nanti setelah melakukan tadi itu, nanti sholatnya nggak usah dikodok. Berarti kalau tadi nggak ada, perbannya bukan di anggota tayamum. Mana bukan anggota tayamum? Kaki. Nah, kalau itu enggak masalah. Yang penting itunya tuh. Apa namanya? Perbannya dipakai tidak dalam keadaan suci. Jadi kan yang enggak dikodok kalau pakai perban dalam keadaan suci. Berarti kalau perbannya dipakai tidak dalam keadaan suci, maka sholatnya dikodok. Nah, iya, sholatnya dikodok. Berarti wudhu dulu tak sebelum pakai perban. Bagaimana wudhunya orang lagi di rumah sakit? Ya terserah lu. Jadi gimana? Atau inget-inget dah udah batal belum ya? Kayaknya belum dah gitu. Orang bisa pegang-pegang suster gimana belum batal? Saya ngalamin dulu ya celaka. Dia namanya santri ya bandel. Ini nih kaki kiri, kiri kanan, kaki kanan. Tuh masih ada bekas. Jadi ada rumah, ada penginapan ternyata suka dipakai apa? Ya prostitusi itu. Biasa santri itu dia gabung berapa pesantren, gerobak ceritanya. Ya macam-macam tuh santri, ada yang bawa ya, alat begitu. Saya nggak bawa alat apa-apa. Sok kebal. Gitu. Wah iya benar terbukti itu. Ada beberapa pasang mesum. Ya ketangkep. Ya udah tuh kamar diancur-ancurin, yang pintunya kaca. Nah kan saya nggak bawa alat, saya pakai kaki. Saya tendang itu pintu kaca. Nggak sadar. Sadar di luar. Kok kaki ngebet ya gitu. Nggak tahu nyebelin segini. Segini dah. Iya segini. Udah nancep gitu. Nggak sadar itu ya, sadar udah di luar, udah ngebet. Langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, dibawa pom bensin dulu. Iya, kasih bensin biar apa? Biar apa? Mampet. Kali mau digoreng, dibakar. Ya ngalamin itu. Langsung malam itu juga diperban. Saya ingat tapi nggak ingat ini saya waktu itu ya lagi ngebet gimana. Ya sudah akhirnya ya sholat begitu saya. Wudhu yang sehat diwudhuin. Nah ini pas kaki kanan diusap, perbannya diusap, terus nanti tayamum wajib melakukan tayamum, gantiin kaki kanan tuh yang nggak kena air. Nah sholat saya kodok nggak? Nah kodok. Waktu make perban saya nggak punya wudhu, dalam keadaan tidak suci. Udah dari kodok. Biar pengalaman. Ngilu-ngilunya masih berasa gitu sampai kita. Kata kiai saya yang di ya, kalau mau berantem sama orang, kata kiai saya malu, lagi ngebet begitu diomelin ya. Ngapa berantem sama kaca gitu. Iya benar, kalau mau nyerang gitu, mau berantem cari orang apa pintu. Ya, pengalaman itu. Ya kayak FPI gitu, berserba ya.
Nah itu ya, jadi sholat, jadi ketika pakai korban, terus ada anggota wudhu yang nggak bisa kena air, nah itu tuh begitu caranya, ya. Aduh berat banget kan, ya berat di hari, namanya juga ibadah, sabar dalam ibadah. Kalau bisa pakai kalau bisa wudhu dulu, bisa nggak ya sebelum pakai korban wudhu dulu? Ya kan nggak boleh kena air, gimana? Hah? Ya, udah deh pasrah deh. Kodok udah biarin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Anna Fatimah binti Abi Hubaisin, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubais karena tustahadu mengalami istihadah. Ini hadis bab di bab haid. Aisyah meriwayatkan Fatimah binti Abi Hubais mengalami istihadah. Faqala, lalu bersabda laha kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna damal haidi, bahwasanya darah haid, damun aswadu, adalah darah yang hitam. Yu'rafu, yang diketahui. Benar ya, hitam. Bu, darah haid hitam. Merah kehitaman gitu ya. Kata Nabi bahwasanya darah haid itu darah berwarna hitam, yang diketahui berwarna hitam. Fa'idza kana dalika, fa'idza kana, kalau ada dalika darah itu, fa'amsiki, maka kamu tahanlah anis sholati, dari sholat. Darah haid itu darah yang diketahui warnanya hitam. Kalau ditemukan darah itu, maka kamu harus menahan dari sholat. Artinya apa? Jangan sholat. Fa'idza kana al-akharu, fa'idza kana, kemudian kalau ada al-akharu yang lain, fatawaddoi, maka kamu berwudulah, washolli, dan kamu sholatlah. Kalau darah yang keluar darah lain apa? Darah selain darah haid, maka lakukanlah berwudu dan lakukanlah sholat. Rawahu Abu Dawud wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi ini hadis, ya, perbedaan antara darah haid dan istihadah. Ya. Kalau haid itu rada hitam. Ini biar tahu nih para bapak. Nggak mikirin kali selama ini ya. Bodoh amat nih, pokoknya berdarah aja. Pokoknya berdarah. Ya selama ini ya. Bedanya haid sama istihadah, darah haid itu rada hitam. Kata Nabi, darah haid rada hitam. Nah, terus bedanya lagi, perempuan yang keluar darah haid nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Ya. Dan gak hanya sholat, haram sholat, terus haram puasa, terus nggak boleh disetubuh, terus baca Quran, ya semuanya. Wanita yang sedang haid. Nah tadi Nabi bilang kalau ada darah yang lain, berarti ada darah selain darah haid. Jadi membedakannya, ya, memastikannya bagaimana itu bukan haid, ya lihat aja harinya, gitu Pak. Kan yang namanya haid itu udah umum ya, Bu ya. Nah, misalnya ada wanita haidnya 5 atau 6 hari, itu kan udah tiap bulan itu udah pasti ya, awal bulan atau ya nggak berubah waktunya gitu ya. Nah, iya, hari-hari haid itu udah pasti tiap bulan itu nggak berubah.
Nah sekarang itu darah keluar bukan di hari-hari haid, itu biasanya haid awal bulan. Nah ini akhir bulan keluar darah, berarti haid bukan? Bukan begitu maksudnya. Selain membedakannya dengan warna tadi itu, nah itu pun membedakan. Lihat aja harinya. Biasanya haid itu di awal bulan, 6 atau 7 hari di awal bulan. Nah ini di akhir bulan keluar darah. Ya sudah, nggak usah bingung. Ya bukan haid sudah, gitu. Kenapa bukan haid? Kenapa bukan haid? Karena bukan waktunya. Karena bukan waktunya, begitu aja. Nah tadi itu haram sholat, haram puasa, haram disetubuh. Nah itu bagi yang keluar darah haid. Adapun darahnya bukan haid atau darah istihadah, itu enggak dilarang semuanya. Artinya apa? Rasul bilang tadi, kalau yang keluar darah yang lain, lakukanlah berwudu dan lakukanlah sholat. Artinya apa? Wanita yang keluar darah istihadah, dia tetap masih wajib sholat, wajib puasa. Boleh nggak disetubuhi? Silakan. Kalau nggak jember, ya apa jember bayar. Nah, langkahnya mungkin saya pernah sampaikan di sini ya. Langkahnya begitu ya. Jadi enggak segitunya wudu sholat enggak begitu. Jadi wanita yang keluar darah istihadah, setiap masuk waktu sholat, jadi dia masih wajib sholat. Nah, begini langkahnya. Setiap masuk waktu sholat, dia lakukan istinja dulu. Apa istinja? Cebok, ya bersihin dulu farjinya. Dibersihkan dulu. Nah, kemudian pakai pembalut. Pembalut merek apa kayak terserah ya. Yang ada sayapnya, yang ada sayap. Bisa terbang kan. Yang tipisnya kayak apa itu ya terserah. Habis istinja pakai pembalut. Nah setelah pakai pembalut baru lakukan wudhu. Dan wudhunya bukan niat mengangkat hadas. Wudhunya itu nawaitul wudhu'a listibahatis sholat. Saya niat berwudhu untuk memperbolehkan saya sholat. Bukan niat ngangkat hadas. Nah kan dia lagi berhadas. Lagi berhadas terus. Kenapa lagi berhadas terus? Lagi terus-terusan keluar darah. Ya berarti lagi berhadas terus. Maka wudhunya bukan wudhu mengangkat hadas. Wudhunya niat agar untuk memperbolehkan saya sholat. Nah selesai itu lakukan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur nanti masuk waktu asar. Begitu lagi. Masuk waktu asar, tuh pembalut yang tadi itu dipakai waktu zuhur, buka, lepas, istinja baru lagi, bersihin. Setelah istinja dibersihkan, pakai pembalut baru. Pakai pembalut baru selesai, baru berwudu dengan niat tadi istibahatis sholat. Selesai wudu, sholat asar. Nanti maghrib begitu lagi. Makanya repot. Ya biarin repot. Ibadah namanya, sabar. Jadi beda ya. Mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah dengan perempuan haid itu beda hukumnya. Berarti nggak dilarang. Apa yang dilarang? Larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid itu tidak dilarang bagi wanita yang keluar darah istihadah. Nggak dilarang. Lakukan setubuh silakan. Cuman dia terserah kan.
Kalau keluar darah terus ya terserah, ya nikmatin dan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahu Muslim. Ini masih bicara wanita haid. Isna'u, lakukanlah kalian kulla syai'in, semua perkara, illa nikah, kecuali menikah. Ini asbab wurud, sebab Nabi bersabda demikian. Begini sebabnya. Jadi ada orang, Sayyidina Anas cerita, orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid, udah kalau istrinya sedang haid nih orang Yahudi nih, kalau bini-bininya lagi haid, udah dijauhin. Ya, wal yahud kanu yaksuna 'alaiha wa yab'udunaha fi sairil ahwal. Orang-orang Yahudi kalau istri-istrinya sedang haid, udah ditinggal udah, nggak makan bareng, nggak ngobrol, nggak diajak ngobrol, nggak disetubuhi, udah ditinggal aja begitu. Tuh Yahudi itu sadis Yahudi ya. Bininya lagi haid, udah ditinggal begitu aja. Kalau Nasrani, lain lagi Nasrani. Fa'inna nasara kanu yubihuna minal haid kulla syai'in hatta nikah. Kalau orang Nasrani, bini-bininya lagi haid, boleh ngapain aja. Begituan juga boleh. Ya. Itu Nasrani. Nah, padahal Islam muaskan baina tafriq wal ifrat. Nah, ini datanglah Islam, ya, datanglah Islam sebagai penengah. Sebagai penengah. Penengah apa? Antara Nasrani dan Yahudi. Nah, kata Nabi, lakukanlah semuanya kecuali nikah. Nikah di situ maksudnya setubuh. Bukan nikah akadnya, bukan. Jadi lakukanlah semuanya kecuali jima. Jadi kalian, ya, kan Nabi bilangnya kalian terhadap istri-istri kalian yang sedang haid, lakukanlah apapun kepadanya kecuali jima. Nyium boleh nggak nyium? Boleh, cium. Meluk boleh nggak meluk? Boleh. Kecuali jima. Jima itu maksudnya apa? Ya, tahrimu wa ta'il haid. Jadi ini hadis ngajarin kita haramnya setubuh dengan wanita yang sedang haid. Terus jawazul istimta' bil haidi bi kulli anwa'ihi ma'adal wata'a wa ma baina surah wa rukbah biduni hailin. Boleh, ya kan yang Nabi bilang tadi illan nikah, kecuali jima. Bagian inti jima, di mana bagian inti jima? Bagian inti, bagian tubuh yang menjadi target inti. Di mana? Farji, ya, tempat keluar darah. Nah, berarti yang dilarang di situ, gitu Pak. Tuh, ulama mikirin ya, emang kita mikirin begini ya. Ya kan Nabi bilangnya illan nikah kecuali jima. Tar dulu, kata ulama nih, tar dulu nih. Gitu. Kok Nabi bilang kecuali jima? Dipikirin sama ulama. Oh iya, target inti daripada persetubuhan itu apa? Bagian tubuh yang menjadi target inti.
Ya farjinya. Yang lain mah nggak penting gitu. Intinya mah itu ya. Intinya mah itu. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang begitu ya. Perempuan pada dandan, memperindah wajah. Memperindah wajah. Padahal nanti yang dicari mah itu. Gitu. Yang dituju mah itu sebenarnya. Iya. Dia perindah wajahnya, semua ada dibagus-bagusin. Iya. Nah, ulama mikir tuh, oh berarti yang dilarang sekitar itu. Yang dilarang itu farji, bermain-main di farji, wanita yang sedang haid. Nah, terus dipikir lagi sama ulama. Berdasarkan hadis itu, ada hadis larangan main-main di tanah terlarang. Jadi kalau yang dilarang, jadi yang sebenarnya dilarang itu farji, Pak. Yang sebenarnya nih awalnya. Nah, ulama berpikir maka area sekitar farji, area nih, daerah-daerah sekitar farji yang memberikan kemungkinan akan membawa kepada farji, maka itu pun dilarang juga. Gitu. Ini dalam usul fikih namanya saddud dzari'ah. Jadi menutup celah-celah dosa. Yang dosa sebenarnya apa? Yang dosa sebenarnya kan farji, main-main di farji itu wanita yang sedang haid. Yang dosa sebenarnya mah itu, tapi oleh ulama ditutup celah-celahnya. Mana celah-celahnya? Ya sekitar farji. Mana sekitar farji? Pusar ke bawah, lutut ke atas. Nah, jadilah sebuah keputusan. Wanita yang sedang haid tidak boleh dikunjungi, nggak boleh bermain-main dengan wanita yang sedang haid pada bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sebenarnya mah yang dosa sebenarnya satu doang, ya apa doang? Farjinya saja, karena itu yang lagi bermasalah, yang lagi keluar darah. Tapi oleh ulama ditutup celah-celah itu. Karena bermain-main di daerah ini berkemungkinan akan membawa kepada yang dilarang sebenarnya. Iya Pak, yang kita khawatirkan anak kecebur got, gitu kan ya? Hah? Yang kita takutin, yang orang tua takutin, anak kecebur got. Terus kita larang apa dia? Ya main di pinggir got gitu, yang kita larang ya main di pinggir got. Paham ya? Padahal main di pinggir got, kenapa emang main di pinggir got? Ya nggak kenapa-napa. Hah? Iya, awalnya mah nggak kenapa-napa main di pinggir got, tapi karena kita khawatir, kita takut tuh anak kecebur got. Walaupun main di pinggir got sebenarnya nggak apa-apa, ya kita larang tuh anak main di pinggir got. Khawatir apa? Khawatir beneran kecebur got. Nah ini pun begitu. Sebenarnya dulu yang Nabi larang itu farjinya. Tapi oleh ulama, ya berdasarkan hadis lain nanti ada. Namanya saddud dzari'ah itu istilah usul fikih, menutup celah dosa. Kayak perbuatan zina, yang dilarang itu zina. Tapi ayat Al-Quran bicara la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati. Nah, mendekati itu bahasanya mendekati, bukan melakukan. Berarti Allah menutup celah-celah zina. Apapun sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina itu dilarang juga. Jadi nggak boleh ya. Kalau seandainya nih begini, kalau seandainya bapak main-main di paha, kan kalau istri sedang haid, nggak boleh tuh antara pusar dan lutut nggak boleh diapa-apain. Tapi seandainya nggak ada kekhawatiran, nggak apa-apa tak, bini saya kuat misalnya, gitu ya. Nggak apa-apa tak, saya mah
kuat, nggak bakalan tergoda, nggak bakal kebawa ke situ. Yang penting tetap masih pegang. Ya, bapak main-main di situ tuh di paha. Ya seandainya dia kuat, ceritanya kuat, nggak bakalan tergoda main di situ gitu. Gimana tuh? Boleh nggak? Ya silakan aja. Ya, karena ilat hukumnya jelas. Ketika nggak ada kekhawatiran, oh ya sudah silakan main. Ya bahasa main maksudnya apa? Ya lakukan apapun di situ, di sekitar itu. Lain kalau ada kekhawatiran, enggak, kata bini jangan dipegang-pegang gitu. Ntar takut kegoda gitu ya, takut merangsang gitu ya. Takut merangsang akhirnya berbuat itu gitu. Nah, kalau ada kekhawatiran begitu, nah ini baru jangan. Kalau nggak ada kekhawatiran, ya udah, itu aja hukum. Ya dulu ma'illah wujudan wa adaman. Ya hukum itu gimana alasannya? Haramnya, halalnya, ya gimana alasannya? Alasannya ada apa enggak? Minuman keras haram karena memabukkan. Ya, minuman keras haram, alasannya apa? Memabukkan. Sekarang tuh minuman keras karena disimpan lama, akhirnya berubah jadi cuka. Kan ada tuh ya, dia Homer, minuman keras zaman dulu, Homer, ketika disimpan lama terus berubah jadi cuka dan enggak lagi memabukkan, sifat memabukkannya hilang. Haram enggak? Ya enggak, ya begitu. Hukum itu gimana ilatnya, gimana alasannya. Ada alasannya maka ini hukumnya, enggak ada alasannya maka itu pula hukum. Tergantung alasan. Nah ini pun begitu. Kalau nggak ada kekhawatiran, nah ya sudah. Silahkan main-main di situ. Usel-usel. Dah. Sampai situ 3 hadis. Satu masih soal tayamum dan 2 hadis perkara darah haid ya, dan darah istirahat. Ada yang mau tanya? Ya Pak. Perempuan yang keluar darah bukan haid, sholatnya digodok lagi. Ya. Iya. Wanita yang keluar darah istihadah kan tadi sholat ya, wajib sholat. Digodok apa enggak? Nah jawabannya tidak. Enggak digodok. Jadi bisa dengan luka. Hah? Luka tadi hanya begitu atau begitu? Gimana Pak? Apa beda sama luka? Oh beda. Lain, beda banget. Iya, bedanya banget. Kalau tadi yang kayak yang pakai perban itu kan ada kaitannya dengan ada anggota wudhu yang enggak kena air. Sedangkan wanita yang sedang haid, wanita yang keluar darah istihadah, ada masalah nggak di wudhunya? Iya. Nggak ada masalah kan ya? Iya. Bedanya di situ. Yang pakai perban tadi ada masalah dengan keanggotaan wudhunya, masalah kena air atau enggaknya. Sedangkan wanita yang keluar darah istihadah nggak ada masalah di wudhunya. Hanya saja dia masalahnya di mana? Di hadas. Terus menerus hadas, keluar darah terus. Nah itu cuma langkah-langkahnya itu tadi wajib dilakukan, itu langkah-langkah tadi. Istinja pakai pembalut wudhu, istinja pakai pembalut wudhu, begitu aja terus tiap sholat. Dan apa lagi? Ada lagi? Baik. Kita pakai toplas tuh. Tensoplas, handiplas. Ya, toplas lah. Itu wajib karena Tensoplas. ya tangan apa tuh di jari. Nyerap air nggak tensoplas? Enggak. Kadang enggak. Ya, nyerap air nggak? Kan aja terkat ya. Begini dah. Kira-kira luka dengan tensoplas
parahnya semana sih kalau luka ditutup tensoplas? Nggak, maksud saya begini Pak. Maksud saya begini, kalau ada luka di jari, terus kita pakai tensoplas. Ketika emang kita yakin air nyerap nih, ya udah nggak masalah. Iya, takutnya nggak nyerap, ya udah buka. Nah, kan lagi luka, ya tipang luka gitu loh. Maksudnya kali sampai diamputasi nanti nggak bakal. Timbang luka kena besok apa itu? Sila ya. Kali jadi diamputasi. Ya perih-perih dikit ya rasain dah, ya kena air. Masa segitunya. Iya. Lupa emang lagi pakai tensoplas, lupa terus wudhu aja begitu ya. Ya sudah kalau emang lupa, terus dipikirin aja. Tadi tembus ke air nih ya. Yakin tembus ya udah nggak masalah. Nah, kalau nggak yakin kodok soalnya itu. Iya emang lupa tensoplas. Terus juga begini, di tensoplas itu ada zat ya. Zat apa? Kayak minyak itu obat ada ya. Nah itu masalah juga. Masalah itu sebenarnya. Kan dalam persyaratan wudhu itu di atas anggota wudhu nggak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air. Air wudhu kena zat dalam tensoplas berubah itu air wudhu. Berubah yang namanya zat lain mah ya berubah. Jadi kesimpulan saya nih kalau saya lagi pakai tensoplas mendingan saya buka tensoplas. Perih dikit ya rasain nggak? Iya. Lupa, kalau lupa ya foto aja. Baiknya kehati-hatian kita kalau lupa mendingan di foto aja soalnya. Ulang lagi. Karena itu ada zat ya di tensoplas itu ada zat kayak obat gitu ya. Penyembuhnya itu apa pengering apa. Udah. Ada lagi. Kemarin ngaji ibu-ibu di rumah saya kemarin. Jadi ada pengajian ibu-ibu di rumah. Di sebulan sekali kasih pelajaran fikih. Kebetulan ini bahas ini. Ya larangan wanita, larangan istri yang sedang haid. Terakhir saya kasih penjelasan begini. Ya udah Bu, kalau emang suaminya minta, ya jangan kasih kan ibu lagi haid. Terus dia puyeng, ya udah kasih tangan. Bongong itu ibu kasih tangan, tapi ya udah saya tinggal aja. Bongong itu ibu, apa sih maksudnya? Udah pokoknya kasih tangan, gitu. Apaan Pak maksudnya? Saya tinggal. Oh maksudnya boleh pakai tangan? Iya, dia kata gitu. Boleh pakai tangan. Kasih tangan boleh kata. Kagak ngerti lagi dah. Kasih tangan boleh. Dia kan masih ada tangan, kasih tangannya. Udah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.